Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di video kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita yang saya dapatkan dari akun Twitternya @penulismalam94. Cerita ini berjudul Diguna-guna dinikahkan dengan pohon tua. Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Halo teman-teman, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya. Kali ini Mimin Marcel akan menceritakan lagi sebuah kisah dari Bisri setelah dia keluar dari pesantren. Nah, daripada penasaran, langsung simak ke cerita. Setelah aku keluar dari pondok pesantren, kemudian aku mengabdikan diriku sebagai guru mengaji di kampungku. Walaupun yang kudapat tidak seberapa, namun aku tetap mengabdikan diriku untuk mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak sekolah dasar. Kegiatan itu aku lakukan selama hampir 8 tahun, hingga pada suatu ketika aku ditawari oleh salah seorang kerabat lamaku yang sudah sukses menjadi pengusaha di tanah Minang. Sebut saja namanya Dewi. Dewi mengajakku untuk bekerja membantu usaha suaminya dalam menjalankan bisnis pakaian di pasar Pariaman. Aku sempat meminta waktu untuk berpikir, karena perjalanan yang akan aku tempuh akan memakan waktu yang panjang. Sekaligus aku harus sudah siap menghadapi rasa rindu kampung halaman di tanah perantauan. Singkat cerita, tepat di bulan Januari, tanggal 7 tahun 1980, aku memantapkan hati untuk menyusul Dewi. Sebenarnya alasanku untuk merantau ke tanah Minang sendiri karena belum lama ibu dan bapakku telah berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga aku sudah tidak lagi memiliki beban tanggung jawab untuk merawat beliau sebagai bentuk baktiku terhadap orang tua. Perjalanan darat dan kapal laut menuju Padang Pariaman aku tempuh kurang lebih sekitar 4 hari 3 malam di kala itu. Maklum saja, mode transportasi pun belum semumpuni saat ini. Seringkali bus yang kutumpangi mogok saat melewati lintas jalur Sumatera, dan juga ada banyak medan jalan yang curam yang mengharuskan si pengemudi menjalankan mobilnya dengan penuh kehati-hatian. Akhirnya dengan melewati perjalanan yang begitu melelahkan, aku tiba juga di kota Pariaman tepat pukul 7 pagi. Aku langsung mencari telepon umum untuk menelpon kerabatku Dewi agar segera menjemputku di terminal bus. Sialnya, ketika aku berkali-kali menghubunginya, nomor telepon rumahnya seperti tidak tersambung. Aku yang dilanda rasa lelah habis melewati perjalanan jauh, dan ditambah lagi bingung karena nomor telepon rumah Dewi tidak bisa dihubungi. Sudah tidak kuasa menahan tangis. Di saat aku menangis tersendu di terminal Pariaman itu, aku tiba-tiba dihampiri salah satu pemuda yang kutafsir mungkin usianya sebaya denganku. Ia menjulurkan tangannya sambil memperkenalkan dirinya. Assalamualaikum, saya Yusman. Oni hendak pergi kemanakah? Tanyanya dengan menggunakan bahasa asli Padang, dengan cengkok Melayunya yang khas. Aku yang saat itu belum mengerti bahasa Minang, tak menjawab pertanyaan lelaki itu. Yusman kemudian berbicara denganku dengan bahasa Indonesia, dan kembali menanyakan ingin kemana tujuanku. Aku langsung memberikan alamat yang Dewi berikan, tanpa berkata-kata, karena aku masih menahan isak tangis. Oh, mau ke alamat ini ya? Baiklah, akan saya antar kamu ke sana. Tapi sekarang, kamu jangan nangis lagi ya, ucap Yusman sambil bangkit berdiri. Yusman langsung mengambil motornya dan berhenti di hadapanku. Ayo, lekas naiklah, jangan takut. Saya bukan orang jahat.
ucapnya kemudian, yang entah mengapa membuatku percaya akan perkataannya. Di perjalanan, Yusman banyak menanyaiku tentang asal-usulku dan tujuanku datang ke kota Pariaman. Dari cara bicara Yusman, aku paham ia adalah lelaki yang jenaka. Sesekali aku dibuat tertawa dengan celotehannya, hingga akhirnya sekitar 15 menit kemudian motor Yusman berhenti pada salah satu rumah papan ala Minang. Kulihat sekitar, ternyata rumah di sana semuanya mempunyai bentuk khas daerah yang unik. Untuk sesaat aku dibuat terpukau dengan pemandangan itu. Yusman menepuk pundakku. Seketika lamunanku buyar. Saat aku menoleh, sudah ada Dewi di sana yang berdiri menatapku. Sontak saja aku langsung memeluk erat Dewi dan juga sebaliknya. Dewi sampai menitikkan air mata karena merasa bersalah. Sekitar 2 hari yang lalu, saluran telepon rumah Dewi terputus karena terkena kilatan petir. Dewi pun bercerita, ia selalu menungguku setiap pukul 6 pagi sampai 7 pagi di terminal itu untuk menjemputku. Namun tak jua menemukan aku di sana. Beruntunglah aku bertemu dengan Yusman. Segera aku pun memperkenalkan Yusman kepada Dewi. Dewi yang sudah fasih berbahasa Minang, ia langsung akrab, bercakap-cakap dengan Yusman dengan bahasa tersebut. Sesekali Yusman tersenyum, menoleh ke arahku. Aku sedikit dibuat tersipu malu oleh Yusman. Setelah aku perhatikan, ternyata Yusman ini bisa dibilang lelaki yang tampan. Ia memiliki rambut ikal dan kumisnya yang tebal. Badannya tinggi, kuning langsat, agak sedikit berotot. Tak lama Yusman pamit undur diri. Dia berjanji akan segera menemuiku kembali 3 hari mendatang. Ada getar rasa cinta untuk Yusman dari saat pandangan pertama. Sri, kamu ngelamun aja. Ayo, kamu suka ya sama Yusman? Ucap Dewi mengagetkanku. Dewi menceritakan jika tadi Yusman memperkenalkan dirinya dan juga memberitahukan jika ia bekerja sebagai supir bus lintas provinsi. Yusman pun berkata jika Yusman tertarik denganku. Sontak saja aku pun bahagia mendengar pengakuan Yusman, walaupun melalui sahabatku Dewi. Singkat cerita, hubunganku dengan Yusman berjalan dengan baik. Di sisi lain, aku pun merasa betah bekerja dengan sahabatku Dewi dan cocok dengan lingkungan sekitar. Hingga tak terasa sudah 3 tahun aku berada di tanah Minang. Yusman memberanikan diri untuk melamarku. Karena aku yang sudah kepincut dengan Yusman, aku langsung saja menerima tawaran itu. Jarak antara keluargaku di kampung dan keluarga Yusman di Pariaman tidak membuat kendala yang berarti untuk kami tetap melangsungkan pernikahan, walaupun tanpa ada wali dari pihakku. Di awal pernikahanku dengan Yusman, semua berjalan dengan baik. Aku pun menyayangi kedua orang tua Yusman, seperti aku menyayangi kedua orang tuaku sendiri. Kebahagiaan kami ditambah saat aku mengandung anak pertamaku, Windy. Saat kandunganku berumur 7 bulan, sifat Yusman menjadi berubah 180 derajat. Yusman jadi sering bermabuk-mabukan dan sering tidak pulang. Ia selalu beralasan jika dirinya bekerja menyupiri bus sampai ke Pulau Jawa. Anehnya, ketika Yusman pulang, 1% pun ia tidak memberikanku uang. Yang ada, uang dari hasil kerjaku harus diambil paksa oleh Yusman untuk bermabuk-mabukan. Pernah suatu hari aku memergoki Yusman berada di terminal bus sambil bermabuk-mabukan dan berjudi. Tidak hanya sampai di situ, Yusman pun tega bermain gila dengan perempuan muda berpakaian seksi. Aku benar-benar amat terpukul
dengan apa yang baru aku lihat. Aku seolah tidak menyangka Yusman bisa dengan tega berbuat demikian. Saat Yusman melihatku berdiri mematung di terminal bus, Yusman malahan dengan beringas menjambak kerudungku dan membukanya. Entah apa maksud Yusman, namun perlakuan itu menurutku sudah sangat keterlaluan. Aku kembali ke rumah orang tua Yusman dengan tak hentinya menitikkan air mata. Belum cukup Yusman mempermalukanku di depan orang banyak. Kini Yusman dengan sengaja membawa perempuan itu kepada kedua orang tuanya untuk segera meminta dinikahkan. Bak tersambar petir di siang bolong, aku bahkan sampai pingsan dibuatnya. Sesaat setelah aku tersadar, aku berharap semua hanyalah mimpi. Namun aku masih melihat Yusman yang duduk di samping wanita itu, saling berpangku dan bermesraan. Dengan sisa tenaga yang aku miliki, aku langsung membereskan pakaianku dan berniat untuk pulang. Sudah tidak kupikirkan lagi sahabatku Dewi, karena hatiku sudah benar-benar sakit jika tetap bertahan di kota Pariaman, mengingat akan perlakuan kejam Yusman. Saat aku membawa pakaianku pergi dari rumah, Yusman tak ada sedikit pun rasa bersalah atau menahanku untuk jangan pergi. Malahan, wanita sundal itu menghampiriku dan membisikkanku sesuatu. "Selamat menjadi janda ya Uni. Sekarang Yusman milikku, dan tidak akan pernah kubiarkan Yusman kembali ke dalam pelukanmu. Oh iya, sebaiknya Uni kunikahkan saja dengan sebuah pohon tua untuk menemani masa tua Uni," ucapnya yang kemudian tertawa-tawa. Aku yang sudah sangat kesal ingin menamparnya, namun Yusman bangkit berdiri dan malah menamparku balik. Dari mulai saat itu sudah tidak lagi mempunyai alasan untukku mempertahankan hubungan dengan Yusman. Ditambah kedua orang tuanya yang sangat aku sayangi, melihat aku ditampar oleh anaknya sendiri, hanya diam membisu. Aku nekat memaksakan diri sore itu dengan kandunganku yang sudah besar, mantap melangkahkan kaki menuju terminal bus. Aku langsung menaiki bus jurusan Pandang Pariaman Jakarta. Sebenarnya aku sendiri buta akan wilayah Jakarta, hanya untuk kutransit dan melanjutkan perjalanan ke Pangandaran. Iya, namun mau bagaimana lagi? Tidak ada yang ingin benar-benar aku lakukan selain aku bisa segera pulang untuk menemui kakakku di kampung. Saat sesampainya di Jakarta, benar saja apa yang aku takutkan. Aku terlunta-lunta di terminal bus Kampung Rambutan selama hampir seharian. Untungnya setelah aku menunggu berjam-jam, mobil bus itu pun tiba dan akhirnya aku bisa selamat pulang ke kampung halaman. Percobaanku belumlah selesai ternyata. Beberapa bulan aku kembali ke kampung, sudah banyak yang menggunjingku jika aku ini hamil di luar nikah, dan anak yang dikandung ini adalah anak haram. Setelah anakku Windy lahir, beberapa pemuda dari luar desa berusaha untuk mendekatiku. Namun kini keanehan mulai terjadi saat beberapa orang di antaranya yang serius membina hubungan denganku, tiba-tiba entah mengapa satu persatu hilang, tak ada kabar. Pernah suatu kali, sebut saja namanya Rafli, pemuda kampung yang letak kampungnya tidak jauh dari tempatku. Bahkan sempat meminangku dan mempersiapkan pernikahan. Tetapi saat hari H pernikahan, Rafli secara sepihak membatalkan pernikahan itu sendiri. Ia tidak menyebutkan apa alasan pastinya berbuat demikian. Namun menurut salah seorang sahabatnya, 3 hari menjelang pernikahan, Rafli selalu diberi syarat mimpi jika ia akan mati jika nekat menikahiku. Sungguh alasan yang diberikan Rafli itu menurutku di luar dari logika manusia. Saat Rafli membatalkan secara sepihak pernikahan itu,
tepat di hari H acara. Entah bagaimana aku menutupi rasa malu. Aku selalu mencoba untuk tetap tegar, bertahan. Namun bagaimanapun, aku adalah seorang wanita yang memiliki perasaan. Setelah kejadian itu, aku menjadi enggan keluar rumah, hanya untuk sekedar pergi ke pasar. Hingga suatu hari, di saat aku sedang berada di rumah kakak perempuanku, teman suaminya tiba-tiba mengajakku berkenalan. Aku mencoba bersikap baik dengannya. Sebut saja nama orang itu, Herman. Semakin hari Herman terlihat akan keseriusannya kepadaku. Herman pun menyayangi Windy seperti anaknya. Tapi bukannya lulu, aku menjadi benci sekali dengan Herman. Entah mengapa, setiap ada Herman di sisiku, aku merasa sangat risih. Padahal ia adalah pria yang sangat baik. Herman adalah seorang duda yang belum mempunyai anak. Seharusnya, jika saja pikiranku sehat, aku akan memilih Herman sebagai pasanganku. Namun aku sendiri tidak mengerti rasa benci pada Herman yang tanpa sebab mengalahkan segalanya. Bisa ditebak dong bagaimana akhirnya? Iya, aku pun memutuskan hubungan dengan Herman dengan dalih tidak adanya kecocokan. Namun setelah Herman berpaling, perasaan benciku ini berbanding terbalik. Aku hampir frustasi dibuatnya. Tapi apalah daya, mungkin perlakuanku terhadap Herman saat itu sudah keterlaluan. Hingga Herman benar-benar sudah tidak mau sekedar menjadi sahabatku. Bangkit dari rasa keterpurukanku, aku kemudian memutuskan untuk menjadi TKW ke Arab Saudi. Dengan hanya bermodalkan kemampuan bahasa Arabku dulu, selagi belajar di pondok pesantren. Aku sadar, aku harus bekerja keras, mencari uang untuk anakku Windy, yang kutitipkan sementara kepada kakak perempuanku, Yati. Sejenak, memang aku berhasil melupakan masalah percintaanku yang kandas di tanah air. Selama hampir 8 tahun, aku bekerja di Arab Saudi. Tanpa sempat aku memikirkan percintaan. Walaupun tak munafik sebenarnya, ada rasa rindu untuk membina keluarga. Hingga pada tahun 1997, aku kembali pulang ke Indonesia. Di tahun yang sama, Dewi sahabat lamaku kemudian menemuiku di kampung bersama dengan Yusman. Sungguh saat itu kaget melihat Yusman datang bersama dengan Dewi dan suaminya. Yusman memintaku untuk kembali ke Pariaman dan bersumpah akan berlaku baik. Aku memberikan kesempatan kepada Yusman untuk memperbaiki diri dan membawa serta anakku Windy. Kebetulan saat itu bertepatan dengan kenaikan kelas Windy dari SD menuju SMP. Selama di perjalanan, Yusman berperilaku sangat baik dan terlihat sangat menyayangi Windy. Baru saja hatiku mulai sedikit merasa lega. Tepat seminggu aku berada di Pariaman, perlakuan Yusman kini berubah menjadi beringas kembali. Aku yang sudah kadung datang di kota Pariaman dan menyekolahkan Windy di sana, dengan terpaksa meminta bantuan Dewi dan suaminya untuk memberikanku pekerjaan sekaligus tempat tinggal. Akhirnya aku kembali bekerja dengan keluarga Dewi, namun sebagai ART di rumahnya, karena posisi untuk menjaga toko di pasar sudah terisi oleh orang lain. Setelah Windy lulus SMP, aku memutuskan untuk membawa Windy pulang ke kampung halamanku kembali. Alasannya saat itu, aku menerima perjodohan yang dilakukan oleh kakak laki-lakiku. Aku dan Rahmat melakukan perkenalan dengan cara ta'aruf. Semua berjalan dengan lancar, sampai keluargaku memutuskan untuk mengadakan acara pernikahan di hari yang ditentukan. Namun lagi dan lagi, 2 hari sebelum acara pernikahan itu, Rahmat dan keluarganya
tiba-tiba kembali membatalkan secara sepihak. Karena malu, aku hampir saja bunuh diri. Namun untung saja, nyawaku masih bisa terselamatkan. Aku mengalami koma selama 2 hari karena terlalu banyak meminum cairan serangga. Kakak laki-lakiku, Aceng, sampai membawakan seorang ustadzah yang ternyata pandai dengan ilmu kebatinan. Awalnya Kang Aceng meminta sang ustadzah untuk mendoakanku dan memberikanku penghiburan. Namun dari beliaulah awal pertama aku menyadari ada hal yang tidak beres di tubuhku ini. Sang ustadzah berkata untuk segera dilakukan ruqyah agar mengusir segala guna-guna jahat yang ada di tubuhku. Setelah aku diperbolehkan pulang dari rumah sakit, aku dan Kang Aceng, kakakku, segera menemui Ustadzah Aisyah di kediamannya. Tanpa basa-basi, Ustadzah Aisyah kemudian melakukan ritual ruqyah kepadaku. Aku ingat saat beliau membacakan sebuah surah Al-Baqarah dan kemudian surah Al-Jin. Tubuhku tiba-tiba terasa bergetar hebat. Aku langsung tak sadarkan diri dan aku merasa arwahku seperti keluar dari tubuhku sendiri yang sedang meronta-ronta. Jin kafir itu berbicara jika aku adalah perebut kebahagiaan tuannya. Hingga akhirnya, sang jin ditugaskan untuk mempersulit hidupku. Untungnya, sang ustadzah tidak begitu saja percaya akan perkataan si jin tersebut. Ketahuilah, jin dan sebangsanya, ucapan-ucapannya adalah sebuah kesesatan. Sang ustadzah berkali-kali menanyakan si jin tersebut, dan jika si jin menjawab dengan hal yang tidak masuk akal, maka ibu ustadzah menempelkan jari telunjuknya ke bagian tulang belikatku, dan seketika jin yang merasukiku meraung-raung kesakitan. Aku pun melihat ada sekitar 4 orang yang memegangi tubuhku karena aku terus-menerus meronta. Di dalam rasa kepanikanku, aku berdoa memohon pertolongan kepada Allah dan meminta petunjuknya. Siapa yang dengan tega melakukan ini kepadaku? Baru saja bibir ini mengucap doa, jin tersebut berbicara dengan suara yang berubah menjadi wanita yang tertawa-tawa. Jin wanita itu mengaku penunggu dari pohon tua yang berada di tanah Minang. Ia mengetahui jika yang berbuat jahat kepadaku adalah seseorang wanita bertubuh sintal dengan rambutnya yang ikal panjang. Wanita itu datang ke salah satu hutan dan mencari pohon tua untuk menikahkan batinku dengan pohon tersebut, agar aku selamanya tidak akan mendapatkan jodoh. Setelah mendapatkan cukup informasi, ibu Ustadzah Aisyah kemudian mengusir dan menetralisir tubuhku. Aku kembali terbangun dan perlahan kulihat di sekeliling. Aku masih berada di rumah ibu Ustadzah Aisyah. Aku berkali-kali mengucap syukur karena arwahku bisa kembali menyatu dengan ragaku. Tak tahu mengapa, air mataku mulai menetes. Ada rasa sesak di dalam hati mengingat pengakuan si jin wanita tadi. Aku yakin ini adalah perbuatan si wanita sundal itu. Aku pun tak habis pikir ia benar-benar mengirimkan guna-guna kepadaku. Padahal ia sudah berhasil mendapatkan Yusman dariku. Tak hanya sampai di situ, ibu ustadzah pun berkata jika aku harus melakukan ritual puasa muti selama 40 hari 40 malam, beserta niat untuk memohon pertolongan dari Allah Ta'ala. Aku pun langsung menyetujui persyaratan tersebut. Bagiku, puasa muti 40 hari 40 malam pernah aku lakukan saat aku berada di pondok pesantren. Keanehan lain mulai terjadi saat 3 hari aku puasa muti. Ada seseorang yang mengetuk-ngetuk kamarku, dan setelah aku buka pintunya, ternyata di depan mataku telah berdiri sosok genderuwo hitam yang mengaku suamiku dari bangsa jin. Sontak aku langsung menutup kembali pintu itu dan masuk ke dalam kamar.
Kejadian itu terus berulang 3 kali. Dan untuk yang terakhir, Gendrowo itu datang ke dalam mimpiku dan menalaku bercerai. Karena aku sudah tidak bisa ia setubui lagi. Aku berpikir keras. Jangan-jangan selama ini, jika aku bermimpi sedang bercinta dengan mantan suamiku Yusman, ternyata aku sedang... Aku kemudian langsung mengucap istighfar berkali-kali. Aku tidak ingin mengingat kejadian hal-hal yang buruk lagi tentang pohon tua itu. Tepat setelah 40 harinya, aku berpuasa. Aku kembali ke rumah Ibu Ustadzah Aisyah bersama Kang Aceng. Aku menceritakan semua kejadian menyeramkan selama aku berpuasa 40 hari. Sang Ustadzah itu tersenyum dan memberikan aku air yang telah didoakan. Ia kemudian berkata, "Sudah selesai pernikahan goib itu dengan pohon tua. Yang kemarin kamu lakukan adalah cara untuk bisa dicerai batin dari bangsa jin itu. Langkah terakhir untuk penetapannya, aku diminta untuk menalak cerai si pohon tua yang sebenarnya aku sendiri tidak tahu bagaimana bentuknya." Aku dengan suara yang lantang mengucapkan talak yang disaksikan oleh Kang Aceng dan Ibu Ustadzah. Singkat cerita, sehabis dari peristiwa mistis yang di luar nalar itu, aku kemudian merasa jika hidupku jauh lebih baik. Dan berselang 3 bulan kemudian, aku berhasil dipersunting oleh seorang jejaka, walaupun umurku sudah tak lagi muda. Dari pernikahanku yang kedua ini memang tak berlangsung lama, kurang lebih 8 tahun, dan harus kembali kandas di tengah jalan. Namun aku tetap bersyukur kutukan guna-guna pada pohon tua itu sudah benar-benar lenyap. Kini di masa tuaku, aku tidak ingin untuk kembali merajut asmara lagi. Aku hanya berfokus ingin membahagiakan anak perempuanku sematawayang, Windy. Nah, mungkin inilah pengalamanku yang bisa aku bagikan untuk teman-teman semua. Pesan dariku adalah, tetaplah berikhtiar dan memohon kepada Allah. Percayalah kekuatan Allah lagi maha dahsyat dari segala ilmu guna-guna sihir. Itulah akhir cerita di Guna-Guna Dinikahkan dengan Pohon Tua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.